Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang selalu setia dengan janji yang telah diikrarkan dengan Abraham, yang juga sampai kepada kami hari ini. Kami bersyukur karena kami berjalan dengan janji Tuhan dan kami memegang teguh janji Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam malam hari ini Bapa, setiap kami yang hadir, bahkan setiap kami yang sedang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami sudah siap untuk menikmati kebenaran-Mu yang akan menjadi pencerahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini temanya sedikit apa ya? Lucu, mengepalkan tinju. Jadi saya berpikir tema apa ya dalam kondisi pandemi seperti ini? Ternyata memang ada banyak orang yang sedang mengepalkan tinju, Saudara. Mengepalkan tinju bukan mau melawan Tuhan, tetapi itu bentuk amarah. Bentuk tidak terima, bentuk kecewa. Jadi mengapa orang mengepalkan tinju? Karena marah dan kecewa karena penderitaan. Ada orang menderita karena dia positif COVID. Ada orang menderita karena orang tuanya dipanggil Tuhan karena COVID. Bahkan ada anak yang kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Dan anak-anak demikian mereka begitu marah dan mengepalkan tinjunya sebagai amarahnya dan kecewanya. Ada orang yang kemudian marah dan kecewa karena usahanya yang baru saja dirintis tiba-tiba diserang oleh COVID dan selesai semua, mengepalkan tinju. Padahal dia sudah menyiapkan modal yang besar, sudah mengucurkan modal yang besar, dan sudah menata semua usahanya dengan baik. Cuma kalah cepat dengan pandemi. Semuanya selesai. Ada banyak orang yang mengepalkan tinju. Kecuali anak-anak sekolah yang bersuka cita karena bisa belajar online. Jadi kalau tanya anak-anak lebih suka di sekolah atau online? Ada beberapa anak yang berkata sudah rindu ke sekolah. Tapi setahu saya banyak anak yang berkata sukanya online karena bisa belajar sambil tiduran, begitu kan? Apalagi dia pakai Zoom sekarang, kameranya dimatiin off cam. Jadi dosennya ngoceh lah, begitu kan? Dia sendiri juga dengan dunianya, yang penting tugas dikerjakan beres, begitu kan? Jadi dosennya mau ngomong apa terserah. Jadi kalau dipilih lebih senang tatap muka atau online? Maka semua siswa dan mahasiswa akan berkata kami berdoa pandemi masih lama. Supaya apa? Online terus. Mereka nggak tahu orang tuanya udah setengah mati cari uangnya gitu kan. Tapi saudara, tidak semua orang sih mengepalkan tinju dengan situasi ini. Ya, anak-anak sekolah mereka suka. Bahkan sekarang ketika dibilang harus masuk ke kampus lagi, harus mulai sekolah tatap muka lagi, mereka aduh enggak suka, harus pakai seragam lagi, harus gimana lagi. Sudah yang kasih oleh Tuhan, itulah situasinya. Tapi malam hari ini kita tidak melihat kepada kondisi siswa kita, tapi kita melihat bahwa ada banyak orang sesungguhnya yang sedang mengepalkan tinju karena marah dan kecewa dengan kondisi seperti ini. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, Paulus juga mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Jadi kalau kita berkata menderita sebagai anak Tuhan, bahkan ada orang banyak berkata, Pak, kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah bekerja untuk Tuhan. Kami sudah lakukan sebuah hal untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Tapi mengapa kami masih terserang virus corona? Kenapa kami masih seperti ini dan tidak terproteksi? Bahkan ketika kami melihat orang-orang di luar sana yang jauh dari Tuhan, mereka baik-baik saja. Saudara yang kali Tuhan, kalau kita berkata kita melayani Tuhan lalu menderita, kita belum ada apa-apanya dibanding Paulus. Belum ada apa-apanya.
Pelayanan kita belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Paulus. Apa yang kita tinggalkan dan apa yang kita korbankan belum ada setengahnya, bahkan seperberapanya dibandingkan yang dikorbankan oleh Paulus dan yang ditinggalkan oleh Paulus. Tapi ketika Paulus fokus dalam pelayanannya, Paulus berkata dia menderita. Apa saja penderitaan Paulus? Di 2 Korintus pasal 11 ayat 23b, Paulus berkata bahwa aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini bukan karena Paulus iseng jalan-jalan lalu mengalami hal ini. Paulus pergi pelayanan, pergi menginjili, pergi membangun jemaat Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan, tapi dalam perjalanan Paulus mengalami ada banyak penderitaan, bahaya, ancaman. Pertanyaannya, di mana perlindungan Tuhan? Untungnya Paulus tidak pernah bertanya seperti itu. Paulus tetap jalan. Lalu kemudian di ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Paulus sudah melayani Tuhan, ditangkap sama orang Yahudi sendiri, gitu, yang tidak suka dengan pelayanannya Paulus. Pada Paulus dulu adalah kelompok mereka, Paulus dulu teman mereka. Tapi ketika Paulus mulai keluar dari kelompok ahli Taurat dan mulai memberitakan Injil, mereka tidak suka dan mereka menangkap Paulus dengan kekuasaan dari Roma dan mereka mencambuk Paulus, memukul Paulus, dan Paulus terima. Paulus terima, tidak membuat Paulus menjadi mundur dan mengapalkan tinju terhadap Tuhan. Paulus tidak melakukan itu. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Saudara, bayangkan waktu itu Paulus tidak membawa sunblock. Ya, dia tidak siapkan sunblock. Yang berapa persen ya? 70, sekarang ada yang 90 supaya blok banget begitu ya. Paulus nggak sempat buat sunblock, nggak sempat bawa, dan terkatung-katung di laut. Di sinar matahari, gelap, dingin, dan dia nggak tahu kapan ikan paus akan datang, ikan hiu akan datang dan menyelesaikan dia. Dia nggak tahu. Tapi dia hanya berserah kepada Tuhan. Seperti kesaksian Daniel tadi. Hanya berserah kepada Tuhan, nggak tahu apa yang terjadi. Ketika orang menderita COVID, ketika terbaring, nggak tahu. Tuhan terserah. Semua kita bisanya pasrah sama Tuhan. Karena kita nggak bisa melawan masalahnya. Kalau yang menyerang kita kelihatan bisa dilawan, kita bisa lawan. Ini kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Kita hanya bisa ada pasrah dan percaya, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja memakai segala tenaga medis dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang sempat dirawat, mereka bercerita, Pak, kalau dirawat di ruangan yang rame, itu lebih seru lagi. Seru apanya? Besoknya yang di sebelah sudah didorong keluar, selesai. Besoknya lagi sebelah kiri didorong keluar, selesai. Lalu dia berkata, Tuhan berarti sebentar lagi gantian saya. Karena sepertinya kayak ngantri, saudara. Tambah stres. Paulus juga mengalami itu. Bukan COVID sih, tapi terkatung-katung di laut. Nggak tahu kapan sampai ke darat atau nggak sampai-sampai. Kalau sekarang terkatung-katung dengan laut yang begitu ramai dengan kapal, harapan ditemukan mungkin tinggi. Kalau zaman Paulus, harapan ditemukan tuh kecil sekali. Paulus mengalaminya. Lalu kemudian ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Perjalanan dan pelayanan Paulus hanya ada bahaya-bahaya, ancaman dan ancaman dimanapun. Di kota, di padang gurun,
di laut, di mana saja dia selalu menghadapi ancaman bahaya. Kalau kita berkata hamba Tuhan yang tidak dilindungi dan ditolong Tuhan, itu Paulus. Hamba Tuhan yang paling tidak dijaga oleh Tuhan, Paulus. Kenapa? Diancam terus, ketangkap terus, dicambuk terus, disesah terus. Karam kapal ulang-ulang kali. Yunus aja dibuangnya sekali, selesai. Paulus berkali-kali. Jadi kalau kita berkata bukti Tuhan menolong kita adalah kita dibebaskan dari bahaya, Paulus paling tidak ditolong Tuhan. Dia diancam dalam bahaya terus. Tapi Paulus tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kok bisa tanpa pakaian? Terkatung-katung di laut, basah, ya mungkin kemudian rusak dan sebagainya. Kita bisa bayangkan pelayanan Paulus yang begitu luar biasa. Harusnya Paulus orang yang pertama mengepalkan tinju. Sebagai bentuk marahnya, kecewanya terhadap Tuhan. Paulus harus menjadi orang pertama yang berkata, Tuhan mengapa semua ini terjadi padaku, padahal aku sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Tapi yang menarik adalah bagaimana Paulus memaknai penderitaan hidupnya menjadi penting. Jadi bukan penderitaan itu menjadi masalah, bukan pergumulan itu menjadi masalah, tapi bagaimana kita memaknai itu semua, itu yang menjadi penting. Di 2 Korintus 11 ayat 30, jika aku harus berbangga, maka aku akan berbangga atas kelemahanku, kata Paulus. Kalau aku harus bangga, maka Paulus hanya mau berbangga atas kelemahannya, atas penderitaannya. Itu cara Paulus memaknai semua penderitaannya. Artinya Paulus mau bangga bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami semua kesulitan itu. Dia bangga atas itu, saudara. Itu cara Paulus memaknainya. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan Paulus akhirnya tahu bahwa kalau aku menderita sengsara dan sebagainya, Tuhan sedang memproses Paulus untuk menjadi seorang anak Tuhan yang tekun di hadapan Tuhan. Tekun di hadapan Tuhan. Saya ingat istri saya ketika anak kami masih kecil, ketika mengajar anak-anak untuk mengerjakan PR atau belajar besoknya ada ulangan. Maka istri saya adalah orang yang paling tekun mengajar anak-anak. Tekunnya di mana? Anak-anak harus hafal bacaannya. Kalau belum hafal nggak boleh masuk kamar. Jadi masuk kamar nggak hafal keluar lagi. Yang di AC hanya kamar, di luar panas. Jadi anak-anak belajar lagi di luar, masuk, hafal, nggak hafal, keluar lagi. Sampai dia hafal, mau sampai jam 11 malam, 12 malam, pokoknya lu hafal baru boleh masuk. Tekun. Dan anak-anak akhirnya berusaha sampai mereka hafal. Walaupun sulit, tapi itu menghasilkan ketekunan. Paulus memaknai penderitaannya, memaknai pergumulannya sebagai bentuk yang diizinkan oleh Tuhan untuk melatih dirinya menjadi tekun. Maka hari ini saudara, ketika masih ada kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita, mari kita maknai secara benar. Kalau kita maknai secara salah, kita akan mengepalkan tinju marah terhadap Tuhan. Tapi kalau kita maknai setiap pergumulan kesulitan kita dengan benar, maka kita akan seperti Paulus. Kita akan berkata, Tuhan terima kasih untuk semua ini. Karena melalui semua kesulitan hari ini, aku menjadi semakin tekun di hadapan Tuhan. Melalui semua pergumulan itu hari ini, aku semakin tahu apa artinya beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak melalui semua itu, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita melalui semua kesulitan dan penderitaan yang kita alami selama ini, mungkin kita tidak tahu bagaimana beriman secara benar. Mungkin selama ini kita berpikir kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan, ternyata tidak. Mungkin selama ini kita berpikir kita orang yang sudah berserah dan pasrah percaya kepada Tuhan, ternyata tidak. Tapi setelah melalui semua kesulitan itu, baru kita berkata, Tuhan terima kasih. Saya sudah tahu
artinya beriman kepada Tuhan. Saya sudah tahu artinya berserah kepada Tuhan. Jadi rahasianya adalah, kuncinya adalah bagaimana kita memaknai setiap penderitaan itu menjadi penting. Cara memandang penderitaan itu menjadi penting. Semua orang yang hidup, saya katakan, mungkin tidak ada yang lepas daripada penderitaan dan kesulitan. Sekalipun dia hamba Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah lepas dari namanya penderitaan, bermacam-macam penderitaannya. Siswa yang belajar, mereka punya penderitaan pergumulan sendiri. Kita yang bekerja punya penderitaan pergumulan sendiri. Semua dihadapkan dengan situasi ini. Tapi masalahnya bagaimana cara kita memandang penderitaan itu, ini mengubah segala sesuatunya. Minggu kemarin saya ke Sumba, saudara. Ke Sumba Barat Daya. Turun di Sumba Timur, lalu naik mobil 5 jam lewat tikungan begitu sampai di Sumba Barat Daya, satu kabupaten pemekaran yang baru. Saya ke sana tidak tujuan untuk pelayanan, tapi ngikut teman, diajak ke sana, ayo ke sana, tidak juga wisata, tapi hanya dampingi teman aja, dia ada keperluan di sana. Dia bilang, ayo Pak dampingi, temani, ayo saya temani. Jadi tanpa tujuan, ya hanya temani saja begitu. Sampai di sana namanya kalau bisnismen sampai di satu tempat melihat apa peluang bisnis begitu ya. Nah kalau pendeta sampai di satu tempat, ini peluang pelayanannya mana gitu. Yang dilihat tuh peluang pelayanannya, saudara. Jadi sampai di sana ketemu beberapa hamba Tuhan ngobrol, lalu melihat pelayanan mereka, saya temukan ada satu asrama, saudara, seperti ini. Ini asrama SMA di kabupaten itu. Nah yang paling kiri sana, itu adalah kamar asrama putra. Asrama putranya 6 orang, saudara. Kamarnya seperti itu. Lalu kemudian yang di tengah itu asrama putri, yang di paling pinggir sini itu dapur dan ruang makan mereka. Ada 46 siswa di situ. Nah ini saya ngobrol sama mereka. Nah itu kondisi kamar mereka, tidak ada kasur, hanya modelnya kayu begitu, barak begitu. Dan 2 tingkat barak itu yang tidur di situ 40 orang. Bawahnya 20, atasnya 20. Jadi kayak susun ikan asin begitu, saudara. Itu mereka di sana. Lalu kemudian, ini kamar mereka. Tidak ada kasur, hanya ada tikar sederhana. Dan di depannya dinding-dindingnya juga sudah lubang-lubang. Tidak ada AC, kipas angin aja nggak ada. Lalu kemudian ini tempat masak dan yang bawah itu adalah nasi yang mereka makan setiap hari. Namanya nasi jagung. Karena nasi beras mahal di sana dan mereka nggak bisa makan hanya nasi saja. Karena jagung mereka tanam sendiri, bukan jagung manis tapi jagung ayam begitu ya, kalau kita katakan jagung ayam. Jadi jagung itu yang mereka tumbuk, haluskan, campurkan di beras dan dimasak. Warnanya seperti itu. Saya ikut makan sama mereka. Saya bilang saya mau makan di sini. Lalu ketika mereka mulai siapkan masak, saya bilang kalian mau masak apa? Jadi saya lihat mereka potong kol begitu, potong kecil-kecil. Saya bilang itu mau diapain? Direbus Pak. Loh kok direbus? Enggak dimasak, dicah, di apa yang enak begitu? Enggak Pak. Loh kenapa enggak? Enggak ada minyak. Karena mereka enggak punya uang beli minyak. Enggak ada bawang merah, bawang putih, enggak ada itu semua. Jadi setiap hari mereka kalau ada sayur bawa dari kampung direbus, sehat ya, mereka sehat gitu. Hanya direbus, ya udah makan dengan nasi jagung. Tapi saudara, di sana kan asrama putri banyak cewek 40, badannya kayak tadi enggak ada yang kurus-kurus, tapi makanan mereka piring itu kayak gunung nasinya. Semuanya kayak gunung. Jadi kalau makanan kita itu mungkin 3-4 kali baru bisa menyaingi mereka 1 kali. Tapi badannya yang kecil-kecil. Makannya sebanyak itu. Sayurnya cuma sedikit saja. Tapi ngasih jagungnya sak piring. Itu mereka makan dan habis. Saya berkata luar biasa. Di kondisi yang seperti itu saya tanya sama anak-anak itu. Kalian bahagia enggak di sini? Bahagia Pak. Kalian senang enggak di sini? Senang.
Saya mau nangis dengar mereka bilang bahagia dan senang. Karena lihat situasi seperti itu. Mereka berkata mereka bahagia, mereka senang. Mereka masing-masing bawa beras dari kampung. Karena asrama ini milik perseorangan, ada seorang bapak yang membangun itu. Dan anak-anak boleh tinggal dengan gratis. Yang penting urus makanmu sendiri, semua sendiri. Rambutnya panjang-panjang cewek-ceweknya. Kita bilang, rambutnya pasti samponya keren nih. Hanya beberapa anak yang punya sampo. Dan bisa mandi dengan shampoo. Yang lainnya ya shampoo alami. Cuma diguyur air saja selesai. Tapi pemeliharaan Tuhan ajaib. Rambutnya bagus walaupun ada kutu di dalamnya. Lalu saya bilang, berarti kalian tidur seperti ini ada jalan tol kutu dong. Iya Pak, ada jalan tol kutu saudara. Ya mereka menikmatinya. Lalu saya bilang, sabunan enggak kalian? Iya sabunan sih katanya, ada kata sihnya, berarti kalau pas ada sabun. Kalau tidak ada sabun ya sudah alami saudara. Tapi mereka berkata kami bahagia dan terlihat dari wajah mereka begitu bahagia. Lalu ketika makan ada bagian yang menyiapkan, membagikan begitu. Saya lihat di luar masih banyak anak yang berdiri, tapi yang bagikan selesai, berhenti. Saya bilang, loh masih banyak yang belum dapat. Piringnya habis Pak. Loh kok piring habis? Iya gantian, tunggu nih selesai cuci baru itu yang makan. Saya bilang, loh kok sampai piring aja habis? Udah berapa lama kalian nggak ada piring? 3-4 bulan Pak. Ternyata mereka dari rumah harus bawa piring, bawa sendok sendiri, bawa gelas sendiri, semua sendiri ke asrama itu. Dan mereka bawa piring-piring kaca itu, kan lama-lama pecah begitu. Kalau pecah ya sudah nggak ada piring lagi. Jadi mereka harus gantian dengan temannya selesai makan baru gantian piring. Dan di hari itu juga saya ke pasar, saya belikan piring, belikan sendok, belikan gelas, belikan kuali, belikan panci, semua belikan. Dan mereka senang luar biasa melihat benda-benda itu. Karena itu benda-benda yang langka bagi mereka. Saudara, kita merasa hidup kita menderita. Lihat mereka di sana. Jauh lebih menderita. Tapi mereka bersuka cita. Mereka bahagia. Mereka makan gak pernah yang pakai lauk. Mereka gak pernah makan yang namanya makanan ikan ayam. Saudara, ayam boiler di sana yang hidup 1 kilo 100.000. 30.000 aja istri saya sudah gak mau beli. Jadi kalau ke pasar, berapa ayam? 30, gak jadi pi. Mahal, larang. Tunggu diskon, nah kan gitu ibu-ibu kan, tunggu ayamnya turun, 28, 29 kita beli, 30, kacek sewu, enggak jadi beli. Ya kan? Di Sumba, 100.000, itu pun hidup, belum dipotong. Lu kapan anak-anak ini bisa makan daging ayam coba? Beli sabun aja susah. Ikan laut sekilo 65.000. Ya kapan mereka bisa makan? Telur mahal, semua mahal. Mereka hanya bisa di kampung kalau orang tuanya tanam apa pas panen mereka bawa mereka makan. Kalau pas lagi nggak ada sayur ya udah makan nasi jagung saja. Dan ada satu anak yang saya ngobrol, saya bilang, kamu berapa bersaudara? 6. Terus kakakmu di mana? Semua di kampung. Nggak sekolah? Enggak. Jadi dari mereka berenam hanya dia yang paling bungsu yang sekolah, semuanya nggak sekolah. Loh kenapa nggak sekolah? Nggak ada uang. Ya udah begitu aja. Besar nikah nggak sekolah. Ternyata saudara, kita berkata hidup kita menderita susah. Mari sekali-sekali kita lihat mereka di sana. Lebih susah, lebih menderita. Tapi mereka berkata mereka bahagia. Kalau hari ini saudara tidak mengucap syukur, kebangetan. Kalau hari ini saudara masih berkata, aduh nggak ada sayur, aduh nggak ada lauk, aduh makanan nggak enak, bertobat. Serius. Ketika saya ke sana saya bilang, Tuhan ampuni kami yang masih kadang protes sama Tuhan karena makanan di meja tidak sesuai selera kami. Istri goreng telur, cuma rodok gosong dikit kita ngamuk-ngamuk marah-marah. Telur kok gosong, puji Tuhan masih ada telur. Sana telur aja susah.
ayam cuma masalah goreng tepung atau goreng mentega kita ribut. Maunya goreng tepung. Lalu mama gorengnya mentega kita ngamuk-ngamuk enggak mau makan. Ra ono tepunge. Lu saudara sana jangan ke ayam, tepung pun enggak ada. Dan mereka bahagia. Maka hari ini mari kita mengucap syukur. Mari kita lihat penderitaan kita bukan sesuatu hukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk menjadi tekun. Dan mengapa Tuhan izinkan kita menderita? Di ayat 29. Paulus berkata, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Paulus berkata ketika Paulus mengalami semua penderitaan itu, Paulus mampu memahami dan mengerti orang yang menderita. Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita peduli dengan mereka yang menderita. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya positif COVID, mungkin kita dengar orang yang positif, gitu aja kok, cengeng banget sih, gitu, belagu kan. Tapi ketika kita sudah mengalami dan sudah tahu sakitnya, ketika kita dengar orang yang tengah, kita bilang, aduh Tuhan tolong dia Tuhan. Karena saya tahu betapa menderitanya. Kita sudah bisa peduli dengan lebih baik. Saudara, waktu SMP, SMA, saya pernah infeksi paru-paru dan sesak nafas. Setiap malam saya sesak nafas. Dan saya pernah sesak nafas yang berat banget sampai biru, hampir selesai. Dan itu di punggung ini sakitnya luar biasa. Nggak bisa baring, kalau baring tuh nafas mau putus rasanya. Harus duduk dan agak bungkuk begitu supaya bisa dapat nafas yang lega, harus diatur. Jadi ketika saya ketemu orang, doakan orang yang sesak nafas, saya berkata Tuhan tolong, karena saya tahu ini begitu menderita dan begitu sakitnya saya karena saya pernah ada di posisi mereka. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan kita menderita, supaya kita lebih peduli dengan mereka yang menderita. Jadi bukan Tuhan menghukum kita. Bukan Tuhan sengaja buat kita menderita, tapi Tuhan punya tujuan. Supaya kita lebih peduli. Lalu Tuhan mengizinkan kita menderita supaya kita tidak egois. Mungkin selama ini kita terlalu egois. Ketika kita menderita, kita tahu bagaimana mengasihi mereka yang menderita. Bagaimana ketika saya datang di Sumba melihat asrama itu, saya berkata Tuhan, mereka membutuhkan, ada banyak orang menolong mereka. Bapak yang punya asrama itu sudah nggak bisa buat apa-apa. Dia berkata, Pak Pendeta, saya hanya bisa bangun asrama apa adanya, dapurnya sudah mau roboh, saudara. Dia berkata, saya sudah nggak bisa apa-apa, terserah anak-anak itu. Padahal kita di tanah Jawa ini, luar biasa diberkati oleh Tuhan. Makanya saya bilang, ayo kita memberkati mereka. Kenapa kita memberkati mereka? Karena mungkin beberapa dari kita pernah ada di posisi mereka. Dan Tuhan berkati kita, Tuhan angkat kita. Dan sekarang kita melihat mereka, mari kita tidak menjadi egois. Mari kita tidak menjadi, yang penting kan aku bisa makan. Yang penting rumahku bagus. Yang penting masa depanku cerah. Ya sudah. Mereka kan ada urusan pemerintah. Kan ada pemerintah daerah. Kan ada macam. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Ada seorang berkata, orang tua bisa membesarkan 6 anak. Dengan sangat baik. Tapi 6 anak ini tidak mampu tidak mampu menemani orang tuanya. Tidak mampu membawa orang tuanya dengan baik. Kenapa? Karena 6 anak ini saling lempar. Ya lah. Papa mau ke dokter, sama Koko aja lah. Ada OO, Kokonya bilang, sama adik aja lah. Loh, aku sibuk sama 6 orang lempar-lemparan. Akhirnya papanya nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Tapi waktu anak-anaknya sedang bertumbuh, papanya nggak nunggu papa yang lain, karena dia tahu nggak ada papa yang lain, hanya dia. Dia yang harus bawa anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya besar, semua lempar-lemparan. Saudara, ketika kita melihat mereka, kita juga kadang lempar, udah jauh di sana kok. Sumba mah ini jauh lah, kita nggak peduli juga nggak apa-apa. Nggak ada urusannya sama kita. Oh, yang menderita tetangga ini nggak urusan sama kita, selama kita menderita juga dia nggak pernah perhatian sama kita, nggak ada hubungannya. Sudah nggak oleh Tuhan. Penderitaan mengajarkan kita untuk tidak menjadi egois. Tuhan mengizinkan kita menderita supaya kita rendah hati dan mengandalkan Tuhan.
Kadang kita terlalu sombong dengan semua kejayaan, kehebatan, pencapaian kita. Maka Tuhan kadang izinkan itu terjadi supaya kita menyadari ternyata semuanya dari Tuhan dan kita tidak mampu menggenggam itu semua. Kalau Tuhan mau ambil, dengan gampang Tuhan akan ambil. Mengajarkan kita untuk rendah hati. Mengajarkan kita hidup untuk betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi cara memandang penderitaan, cara memandang semua kesulitan yang Tuhan izinkan menjadi penting. Supaya kita tidak mengepalkan tinju melawan Tuhan. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, semua direncanakan oleh Tuhan. Mengepalkan tinju bukan marah dan berontak terhadap Allah, tetapi semangat untuk terus berjalan bersama dengan Allah, untuk melihat kebaikan yang Ia sediakan bagi setiap kita. Jadi mengepalkan tinju hari ini, bukan karena marah kepada Allah, bukan karena kecewa kepada Allah, tapi karena semangat untuk hidup kita menjadi arti bagi orang lain. Semangat untuk memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Semangat untuk berjalan sesuai dengan rencana Allah. Sehingga semua kesulitan, penderitaan, dan mungkin hari ini kita masih ada di dalam situasi yang sulit. Tapi mari kita mau kepalkan tinju kita sebagai bentuk semangat kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mampu berbagi dalam kesulitan kita, disitulah kita akan merasa kesulitan kita menjadi ringan. Tapi ketika kita dalam kesulitan dan kita memegang erat kesulitan itu, kita terus teriak dengan Tuhan akan kesulitan itu, maka saya katakan kesulitan itu akan semakin berat. Seringkali menyapu ruangan sebesar ini kan harusnya tidak berat. Harusnya ya dengan ringan begitu, enggak kotor banget. Tapi kalau kita menyapunya dengan emosi dan marah, maka saya katakan sapu itu rasanya ratusan kilo. Sampahnya rasanya kok enggak mau kesapu, aku sapu. Bukan sapunya yang masalah, tapi hati kita yang menjadi masalah. Mari hari ini Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, kita mau menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan, penderitaan, apapun itu juga. Sebagai sesuatu yang Tuhan lakukan untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk membawa kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita memikul salib, artinya kita sedang menjadi murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Mari ajar kami untuk melihat setiap kesulitan dan penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami, bukan bentuk Tuhan meninggalkan kami. Tapi ini adalah bentuk Tuhan mencintai kami, Tuhan mau memproses kami, Tuhan mau membentuk kami menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Sehingga setiap masalah, pergumulan, penderitaan yang ada dalam kehidupan kami, ini adalah proses Tuhan untuk membawa kami menjadi orang yang semakin peduli dengan orang lain. Menjadi orang yang mampu mengasihi dengan benar. Menjadi orang yang tidak egois, tapi kami menjadi orang yang mulai peduli, mulai memperhatikan sekeliling kami. Dan hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tapi hidup kami menjadi hidup yang berdampak, menjadi terang bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena hari ini mata kami dibukakan. Masih ada banyak orang yang hidupnya lebih sulit dari kami. Masih banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung kami. Masih banyak orang yang hidupnya lebih menderita dari kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mengeluh, kami sering memberontak. Kadang kami tidak terima dengan hidup ini. Ampuni kami Bapa. Dan malam ini ajar kami Tuhan. Ajar kami
untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Setia dalam pembentukan Tuhan, setia dalam proses Tuhan, setia berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun bentuk dan medan perjalanan ini, kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.